Mobile Judiciary Podcast dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi gini, intinya keluar dari zona nyaman itu adalah bagaimana upaya kita untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di diri kita sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tapi kalau kita hanya sekedar mengerjakan tupoksi, nggak perlu kita sekolah tinggi rasanya. Nah ini warning buat kita karyawan pengadilan, hakim, aparat lainnya untuk selalu update informasi tentang ya, mulai berkembang inovasi-inovasi lainnya. Oh ya, ini tadi Pak Arif bilang kalau beliau sudah nulis satu buku. Nah, sekedar pemberitahuan untuk para pemirsa, beliau sebenarnya tidak cuma nulis satu buku, banyak. Cuma ngomongnya beliau terlalu rendah hati. Atau itu mungkin salah satu bentuk keluar dari zona nyaman juga? Ya, sebetulnya saya dari kuliah salah satu hobi saya nulis, iya kan? Jadi di kuliah pada saat itu penrek koran kampus pada saat kuliah, sehingga itu membekas. Dan saya coba nulis, baru terpikir tulisan saya harus saya dokumentasikan. Kalau tidak salah, baru pada tahun 2011 saya dokumentasikan tulisan saya itu di blog pribadi saya, di blog pribadi. Jadi banyak sekali tulisan-tulisan saya. Kalau mau mampir di blog pribadi saya, barangkali menarik di situ. Karena apa? Jadi share pengalaman, berbagi ilmu, kalau itu dikatakan ilmu, itu sering saya buat di blog pribadi. Nah kemudian, apakah saya ada buku lain? Ada buku lain, tapi kita buat tim penulis, jadi tidak saya sendirian. Yang saya maksud saya nulis satu buku tadi, saya tulis saya sendirian. Tapi kalau untuk tim, ya paling nggak 2-3 buku yang sudah kita buat. Nah ini ada yang menarik lagi nih. Ini ada yang menarik lagi nih dari beliau nih. Ya. Beliau nih nulis buku, nulis blog, bikin postingan di Facebook. Ada yang dapat like 1000, share 1000, ada yang like cuma 1. Ada yang jadi viral, ada yang enggak. Nah, Pak, biasanya orang kan kalau nulis sesuatu di Facebook nggak ada yang komentar, delete lah Pak, mau bikin bahan gitu Pak. Tapi kenapa Bapak kok tidak pernah bosan mau yang nge-like dikit, yang nge-like banyak, selalu nulis sesuatu di blog, di apapun. Gimana? Oke. Jadi begini, sesuatu yang menjadi kebutuhan saya, karena tujuan saya memposting, saya tidak ada tujuan supaya like-nya banyak. Andai kan tidak ada yang like pun, saya karena sudah menjadi kebutuhan. Kok kalau seminggu saya nggak posting, ada yang salah gitu, ada yang kurang. Maka bukan tujuan saya untuk di like. Andai kan tidak ada sama sekali, insya Allah saya akan tetap istiqomah, tetap konsisten memposting hal-hal baik. Gitu. Pak, saya nggak pernah komen Pak, tapi cuma nge-like jempol aja Pak. Oke. Jadi berkarya itu tidak harus melihat apakah ini dilihat orang atau dihargai orang atau apa, nggak perlu seperti itu Pak ya. Ya paling tidak ada dokumentasi digital saya lah gitu, tersimpan, numpang nitip dokumen digital, kira-kira gitu. Oh iya. Nah ini yang untuk para hakim, terus pegawai-pegawai semahkamah agung peradilan agama, ini nih yang perlu ditiru dari beliau, bahwa kita berkarya itu tidak perlu peduli orang mau komentar apa, mau seneng kah, mau enggak kah, mau yang komentar banyak, mau komentar dikit, tetap berkarya, begitu Pak ya? Ya intinya adalah mari kita mempublish hal-hal positif. Jangan sampai kita terjebak begini. Kadang-kadang yang kita amati, banyak teman-teman di lingkungan kita, ada hakim, ada pegawai peradilan, justru kita mengkritik kebijakan kita sendiri. Ini nggak baik kerjaan-kerjaan ini. Kenapa kita tidak memposting hal yang positif? Begitu. Itu termasuk keluar dari zona Iya, juga Pak? betul. Berarti yang Bapak maksud mungkin mencoba menyimpulkan kembali, keluar dari zona nyaman itu bukan berarti kita bosan dengan pekerjaan sehari-hari gitu ya? Jadi gini, keluar dari zona nyaman adalah saat ini kita berada di zona nyaman.
maka kita harus keluar mencari kenyamanan di tempat lain gitu. Oh iya, jadi tetap berkarya Ya. di pekerjaan utama kita dan di tempat-tempat yang mungkin kita bisa melakukan sesuatu di dalamnya gitu Pak ya. Ini kan kemarin COVID nih Pak. Ya. COVID. Bapak di Jakarta Pak? Ya. Datang kapan Pak? Ya. Jadi kebetulan saya semalam datang jam 10 malam nyampe Lampung dan saya tidak berani naik pesawat karena lebih katanya lebih aman naik darat. Ternyata hanya 4 jam setengah saya dari rumah sampai Lampung hari ini. Luar biasa. Itu perjalanan. Nah, setelah berapa bulan baru bisa pulang Pak? Saya terakhir pulang kalau nggak salah bulan Januari. Kebetulan saya putra Lampung, daerah Lampung, dan saya besar kuliah di Lampung. Nah, lupa saya. Selain saya nulis, tenis, apalagi nyanyi, ayo kita nyanyi sama saya. Saya juga ngajar di perguruan tinggi, kan luar biasa. Jadi pada saat saya berkuliah di Lampung, saya pernah ngajar di IAIN Lampung. Nah, jadi mari kita bermakna lah hidup ini, jangan stagnan, jangan loyo lah, semangat. Gitu. Pak, Bapak dari bulan Januari belum pulang. Iya. Padahal terus naik pesawat juga selama corona kan susah. Dan Bapak sebagai pejabat di Eselon 2 di Mahkamah Agung Iya. pasti sering rapat kan Pak Iya. dengan seluruh pejabat se-Indonesia dari Aceh sampai Papua. Nah, gimana cara ngakalinnya itu Pak? Kalau orang-orang pada nggak bisa datang ke Jakarta terus rapat-rapat bagaimana selama 6 bulan terakhir ini? Jadi gimana mengatasi kendala pandemi COVID? Nah, kita coba tetap saya berkomunikasi dengan teman-teman se-Indonesia itu melalui fasilitas virtual. Kita selalu berkomunikasi dengan teman-teman se-Indonesia melalui Zoom meeting misalnya. Nah, ini tidak terputus komunikasi. Itu termasuk keluar dari zona nyaman juga. Iya. Kalau saya mau nyaman, lebih baik saya duduk di kantor, kemudian dapat gaji, selesai. Tapi saya tidak bermakna hidup ini. Rugi Pak, rugi. Allah tuh udah menghadirkan kita di bumi ini, gitu kan? Bukannya nggak ada maksud, pasti ada maksud. Maka kalau kita mubazir hidup di dunia ini, nggak ada arti hidup, begitu. Pak, tanpa Bapak melakukan inovasi virtual rooms misalnya Iya. di Mahkamah Agung, kan tetap jadi sekjen juga. Nah, Pak. makanya, andai kan saya tidak berbuat banyak hari ini, saya aman kok, aman dengan posisi hari ini. Tapi ya itu menjadi tidak bermakna. Apa yang ada di pikiran saya ini tidak tersampaikan kepada teman-teman. Walaupun menurut teman-teman mau baik, mungkin saya nggak peduli. Tapi saya sudah mencoba. Ini loh, yuk kita baik, yuk kita mulai hari ini. Jadi seperti itu. Sebentar, ini sepertinya ada yang menarik ini. Begini Pak, dari pembicaraan kita dari awal sampai sekarang, Bapak punya banyak ide brilian, banyak pendapat yang menurut kami itu harus kita tiru. Ini pembentuknya sejak kecil gitu. Ya. Ada nggak sih Pak? Dulu masa kecil Bapak ngapain Oke. sih Pak? Masa kecilnya Baik. kok jadi gini? Saya lahir di Kota Bumi, salah satu kabupaten di utaranya Provinsi Lampung. Kalau dari Bandar Lampung sekitar 2 jam perjalanan. Nah itu saya terbentuk dari keluarga yang memang didikan agama di keluarga sangat ketat saat itu. Itu banyak benarnya Pak. Ya, saya terima kasih sama orang tua saya yang sudah mendidik. Jadi gini yang saya nggak bisa lupa hari ini. Ibu saya pada saat jam 4 subuh itu sudah ngetok kamar untuk sholat subuh. Apa bahasa beliau? Yang penting sholat. Sudah sholat mau tidur lagi jam 10, tidurlah nggak apa-apa. Artinya didikan itu membekas. Mohon maaf, bapak saya anggota DPR pada saat itu. Tapi kami hidup dalam kesederhanaan. Nah, boleh teman-teman main ke rumah saya di Kota Bumi, masih ada rumah keluarga saya. Tapi kami dididik hidup dalam kesederhanaan. Jadi itulah yang membekas barangkali dari keluarga yang didikannya dari awal ke saya seperti itu. Saya terima kasih sama kedua orang tua saya, almarhum dan almarhumah.
Mudah-mudahan beliau berdua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 Pak. Wah, masa sih Pak anak anggota DPR, Ya. Pak? Ya minimal HP lah Pak. Tahun berapa itu Pak? Nah, Belum ada HP ya? Bapak? jadi ayah saya jadi anggota DPR itu dari tahun 71. Bayangkan, dari zaman tahun 1971 sudah jadi anggota dewan. Oke, siap. Kemudian Saya kalau saya tidak salah sekitar tahun 80-an selesai, akhirnya beliau meninggal. itu masa kecil di beliau keras Pak. Ya. Keras mendidik, mukul nggak Pak? Enggak, kalau mukul enggak, tapi didikan agamanya begitu ketat sehingga itu membekas dalam kehidupan saya sampai hari ini. Didikan masa kecil yang sangat membekas bagi Pak Arif, ada keluar dari zona nyaman ya. Nah itu untuk selalu berkarya, untuk selalu berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi sesama, itu bisa cerita nggak? Ya, jadi gini, yang saya paling berkesan sampai hari ini, ibu saya itu selalu menyediakan makanan di meja makan. Tamu siapapun yang datang wajib hukumnya makan. Oh itu ibu saya. Maka di rumah saya hari ini, ayo teman-teman sering ke rumah saya, anggap aja rumah sendiri. Nah, insya Allah dengan kondisi seperti itu, hidup kita akan dilapangkan oleh Allah. Oke siap, besok saya main Pak ya. Yang apa? Untuk dari mumpung bahas masa kecil nih sekalian deh Pak, baru di SD-nya di mana Pak? Gimana? SD di mana? Saya SD, SMP, SMA di Kota Negeri. Saya kuliah di Bandar Lampung. Kemudian gini, terakhir, jadi saya itu diuntungkan oleh kondisi. Saya ujian skripsi tanggal 22 Juli 1992. Pada saat 4 Agustus ada bukaan daftar PNS. Saya daftar PNS di Palembang, terima. Artinya saya nggak sempat nganggur. Kemudian saya pendidikan setahun di Bandung, Panitra Mengganti. Begitu pulang jadi PNS, dilantik PNS, nggak pernah jadi staf, langsung jadi wasek. Terus sampai hari ini. Apa maknanya? Tidak adalah alasan bagi saya hari ini untuk tidak bersyukur dengan apa yang saya terima. Itu maknanya. Maka berbaik-baiklah, berbuat baiklah, insya Allah. Allah tuh nggak tidur hari ini. PHR nggak tidur Allah. Pasti ada balasan. Gitu. Nah, ini saya pernah lihat. Berarti selama ini Bapak langsung jadi pejabat Pak? Nah, saya nggak mengatakan demikian, tapi memang faktanya begitu. Iya kan? Nggak percaya? Buka simpok saya Pak. Buka simpok saya. Nah itu Berarti Bapak sukses Pak? Atau apa kategori Ya. sukses menurut Bapak ya? Makna sukses. Ya, jadi sukses itu adalah diri kita yang menyiapkannya hari ini. Tapi ingat, sukses itu bukan saya jadi sekjen, Pak Ade jadi hakim, itu bukan indikator sukses. Tapi sukses itu adalah ketika kita berhasil mengatasi masa sulit, itu sukses. Tapi kalau sukses ukurannya jabatan hari ini, belum. Ada banyak orang yang jadi pejabat, orang yang bertugas. Jadi gitu. Nah kemudian jangan lupa, ini penting. Ingat ya, Anda bisa seperti ini karena ada orang-orang hebat di sekitar Anda hari ini. Itu catatan. Jadi kenapa kita bisa seperti ini? Karena kita berdayakan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu keluar dari zona nyaman intinya. Oke, yang pertama tadi sukses adalah ketika berhasil mengatasi Masa sulit. Terus yang kedua, kesuksesan kita hari ini adalah hasil dari Kerja keras orang-orang di sekitar. kerja keras dari orang-orang di sekeliling kita. Itu dua kalimat yang sangat-sangat bermakna sekali. Terima kasih Pak Arif Ya. atas pembicaraan kita sore ini yang sangat menarik. Ya. Mungkin bisa kita untuk episode pertama Pak ya. Besok masih ada episode kedua Pak. Oke. Bersedia kami wawancara lagi Pak ya? Sepanjang untuk kebaikan orang banyak, kapanpun saya siap. Oke siap. Berarti nanti masih ada episode kedua, ketiga dan selanjutnya. Terima kasih atas
kedatangan balik Ya. di Mobile Judiciary Podcast PT Bandar Lampung. Sebagai penutup, jangan lupa klik subscribe, like, and comment sebanyak-banyaknya, dan nanti akan ada episode selanjutnya yang menarik dengan narasumber yang jauh lebih menarik. Dengan demikian, Mobile Judiciary Podcast dinyatakan selesai dan ditutup untuk umum.